Bapak dan Ibu kekasih, hari ini kita membaca firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 8. Setiap orang kita memperhatikan teks ini, ada pengajaran yang sederhana bahwa kasih menutupi banyak hal negatif. Ada banyak orang saat ini berperilaku sangat miris sebab hal-hal negatif, aib, dan konflik dipertontonkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi setiap orang yang bertumbuh dalam kasih Allah, dia tidak akan mempertontonkan apa yang tidak membangun, menguatkan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, surat ini merupakan yang pertama mengingatkan kita pada 3 hal agar kita benar-benar bertumbuh di dalam kasih Allah, mengasihi seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 merupakan kewajiban bagi setiap orang Kristen yang bertumbuh dalam perkumpulan, merupakan satu perintah yang murni dari ajaran Tuhan, sekaligus menjadi komitmen bagi orang Kristen untuk hidup saling mendampingi, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan, selanjutnya adalah mengingatkan untuk hidup menderita bersama Kristus. Ini adalah ciri khas dari model penggembalaan yang dituliskan dalam surat Petrus ini. Sesungguhnya ini menjadi identitas orang percaya kepada Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Yang menderita demi memuliakan Allah. Kemudian berikutnya adalah untuk mengingatkan kepada orang Kristen di perantauan 1 Petrus 1 ayat 1 yang mungkin diperlakukan sebagai orang asing tanpa hak apapun. Petrus mengingatkan bahwa orang Kristen di dunia ini sebagai pendatang yang sangat terpencar dan menjadi orang asing. Sebenarnya hal ini menolong karena adanya hal yang berbeda yang terjadi pada saat itu kepada orang-orang Kristen di Kaisar Nero, yang menjadikan orang Kristen sebagai orang-orang yang dianggap tidak berperilaku baik. Ini menolong di tengah-tengah kehidupan moral yang terjadi, perlu memberi hati kepada kasih Kristus. Sering sekali dianggap orang Kristen sebagai kambing hitam, sehingga diharapkan membangun keyakinan kepada Tuhan dengan sepenuh hati meskipun penderitaan yang mereka alami terus-menerus membuat mereka terpuruk dalam lingkungan di mana mereka berada. Dengan demikian, penderitaan sebagai orang Kristen berarti mengikuti jalan Yesus. Itu berarti sama dengan Kristus. Warisan surga lah yang telah tersedia bagi mereka yang setia sampai mati. 1 Petrus 1 ayat 4-5. Demikian nasihat dan sesuatu yang meyakinkan orang Kristen untuk terus berpegang pada pengharapan dan karunia dalam penebusan Kristus. Jemaat Tuhan, kebebasan apalagi pada zaman ini membuat manusia kadang lepas dari kontrol diri, sehingga mengakibatkan hal-hal negatif terjadi di luar dirinya. Namun surat ini mengingatkan kita untuk selalu persekutuan kekristenan tidak hidup dalam lingkaran yang demikian.
Sebab orang Kristen adalah kumpulan yang telah mendapat tempat yang disiapkan Tuhan, sehingga harusnya membawa suasana surga itu ke dalam dunia dengan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana jemaat mula-mula, beradaptasi dengan lingkungan dan menjadikan semua itu memuliakan Kristus. Orang yang bertumbuh dan dewasa di dalam iman adalah orang yang hidup dalam kasih dengan menutupi setiap pelanggaran yang terjadi melalui pengampunan satu sama lain. Amin.